Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk malam pertama bulan Ramadan. Ayat ini bisa diistilahkan sebagai moto dari kitab Kunuzul Quran, sekaligus menjelaskan tentang fungsi Rasulullah. Rasulullah bukan cuma menerima wahyu, tapi Rasulullah juga bertugas untuk menjelaskan. Artinya tidak boleh ada orang yang sembarangan menjelaskan Al-Quran, menjelaskan firman Allah sesuai pemikirannya. Meskipun apa yang dia katakan, yang dia jelaskan itu benar, tetap salah. وقل رب زدني علما رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah, baik putra maupun putri, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di malam pertama bulan Ramadan. Dan di malam pertama bulan Ramadan ini kita akan mengaji bersama-sama kitab Kunuzul Quran, surat Al-Fatihah sebagai induk dari Al-Quran. Pada lembaran pertama setelah judul, kalau boleh saya istilahkan, ini semacam moto. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna, dan telah menurunkan siapa kami, ilaika, kepada engkau Muhammad. Menurunkan apa? Az-dzikra. Makna az-dzikra di sini, jumhurul ulama, jumhurul mufassir memaknai Al-Quran. Jadi kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad az-dzikra, pada Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina, agar supaya menjelaskan siapa kamu, linnasi, bagi manusia. Menjelaskan apa? Ma, pada apa-apa, nuzzila, yang telah diturunkan, apa ma, ilaihim, kepada manusia, wala'allahum, dan agar supaya manusia itu yatafakkaruna, berfikir. Saya katakan ayat ini bisa diistilahkan sebagai moto dari kitab Kunuzul Quran. Ayat ini sekaligus menjelaskan tentang fungsi Rasulullah, fungsi seorang utusan Allah. Apa?
Di sini dikatakan litubayyina, agar supaya menjelaskan. Jadi Rasulullah itu bukan sekedar menerima wahyu saja, tapi sekaligus memberikan penjelasan wahyu itu kepada manusia. Lihat. Rasulullah bukan cuma menerima wahyu, tapi Rasulullah juga bertugas untuk menjelaskan. Apa artinya ini? Artinya tidak boleh ada orang yang sembarangan menjelaskan Al-Quran, menjelaskan firman Allah sesuai pemikirannya. Tidak boleh ada yang apalagi sampai bertentangan. Bahkan dikatakan meskipun apa yang dia katakan, yang dia jelaskan itu benar, tetap salah. Karena penjelasan Al-Quran itu wajib melalui Rasulullah. Kalian sebagai para hufat atau hafidot, kemudian ingin memperdalam tafsir, ingin menjadi ahli tafsir. Kalian menjadi ahli tafsir bukan lantas diperbolehkan menafsiri ayat-ayat Al-Quran sesuai pemikiran kalian. Tidak boleh. Harus bersanad penjelasannya. Semua kitab-kitab tafsir yang ada itu bukan karangan sendiri, tapi itu tidak lain adalah ilmu dan pemahaman turun-temurun dari para masyayikh-masyayikh sebelumnya dan sampai nyambung kepada Rasulullah. Ini yang dimaksud litubayyina linnas. Jadi manusia tidak boleh sakar PDW untuk menjelaskan isi Al-Quran. Ini kita buka lembaran selanjutnya. Dari moto tadi kita sudah paham bahwasanya Rasulullah selain menerima wahyu juga bertugas untuk menjelaskan wahyu. Artinya kita tidak boleh menjelaskan wahyu sesuai dengan pemikiran kita. Meskipun kita pandai bahasa Arab umpamanya, kita tahu kata per kata dari ayat Al-Quran, maknanya tahu kata per kata. Kemudian kita mau memberikan penjelasan sesuai dengan pemikiran kita, tidak boleh. Fahimtum? Itu yang pertama. Yang kedua di sini juga, sebelum kita masuk ke bahasan surat Al-Fatihah, saya baca di sini, qala ta'ala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan siapa kami hu pada Al-Quran. Menurunkan sebagai apa? Qur'anan Arabiyya, sebagai bacaan yang terhimpun. Qoro'a itu bisa bermakna membaca, asli katanya itu menghimpun. Menghimpun dari satu huruf, kata per kata, dihimpun menjadi satu bacaan. Maka di sini mufassir, jumhurul mufassir memaknai, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, Qur'anan Arabiyyan, sebagai bahan bacaan yang terhimpun, Arabiyyan dengan berbahasa Arab. Kitab Allah yang wajib kita imanin itu minimal ada 4. Ada Taurat, Injil, dan Zabur. 3 kitab ini, yakni Taurat, Injil, dan Zabur, ketiga-tiganya tidak ada yang secara tegas menyatakan bahasa yang dipakai. Jadi umpamanya kitab Injil
menggunakan bahasa Arab atau Aramik. Gak ada istilah inilah kitab Injil yang diturunkan dengan bahasa Aramik. Gak ada. Atau kitab Taurat yang ditulis dengan bahasa Ibrani kuno. Tidak ada penjelasan di dalam kitab Taurat. Inilah kitab Taurat yang ditulis dengan bahasa Ibrani. Gak ada. Begitu juga dengan Zabur. Tidak menyebutkan bahasa yang dipakai. Tapi Al-Quran secara berulang. Di sini cuma ada 7. Banyak lagi yang lainnya. Termasuk lisanan Arabiyyam mubin. Lisanan itu juga bermakna lughatan. Bisa bermakna bahasa. Hanya Al-Quran, kitab yang secara berulang menegaskan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Ini porsi bagaimana pentingnya bahasa Arab, bukan sekedar memahami bahasa asing, tapi juga untuk bisa memahami wahyu-wahyu ilahi yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa kadzalika, dan demikian juga anzalna, telah menurunkan siapa kami pada Al-Quran hukman, sebagai peraturan atau sebagai sistem penetapan hukum gitu, Arabian, yang berbahasa Arab. Kita tahu Al-Quran termasuk dustur. Selain kisah-kisah, Al-Quran juga terdapat dustur, terdapat hukum-hukum dan sebagainya. Ayat yang ketiga, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'i wajil la'allahum yattaqun. Qur'anan Arabiyyan, ialah Al-Quran yang berbahasa Arab, ghaira dhi'i wajil, yang tidak ada kebingungan, yang tidak ada kebengkokan, maaf, tidak ada kesalahan gitu. La'allahum, agar supaya mereka yattaquna, bertakwa. Siapa mereka? Ini berbahasa Arab juga. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitabun, satu kitab, fussilat, yang diperinci, ayatuhu, apa ayat-ayatnya kitab ini, Qur'anan, menjadi satu bacaan yang tersusun gitu, Arabian, dengan berbahasa Arab, liqaumi ya'lamun. Itu semua untuk kaum yang mengetahui. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyya. Sama makna di atas. Wa kadzalika, dan demikian juga, auhayna, telah mewahyukan siapa kami, auhayna, telah mewahyukan siapa kami, ilaika, kepada kamu Muhammad, Qur'anan, sebagai Al-Quran,
Jadi wahyu-wahyu Allah kepada Rasulullah menjadi Al-Quran Arabian yang berbahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan siapa kami hu pada Al-Quran Qur'anan Arabiyyan sebagai bacaan yang terhimpun Arabiyyan dengan berbahasa Arab la'allakum agar supaya kalian ta'qiluna berakal siapa kalian. Wahada dan adapun ini yakni Al-Quran kitabun ialah satu kitab musaddiqun yang membenarkan lisanan dengan bahasa Arabian yakni bahasa Arab. Fal Qur'anu maka adapun Al-Quran kulluhu adapun semua isi Al-Quran Arabiyun ialah bahasa Arab. Tidak ada satupun kata di dalam Al-Quran selain bahasa Arab. Perhatikan ini. Memang masalah seperti ini ada beberapa pendapat. Lihat. Ada beberapa pendapat. Para ulama ikhtilaf dalam hal ini. Ada yang menyatakan bahwa sebagian isi Al-Quran ada kata-kata yang terambil dari non-Arab. Ada yang menyatakan tegas. Tidak ada di dalam Al-Quran itu satu kata pun yang bukan bahasa Arab. Untuk yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran semuanya bahasa Arab, tidak ada bahasa selain Arabiah, itu adalah yang paling populer Imam Syafi'i. Banyak juga penjelasan Imam Syafi'i di dalam kitab beliau, yakni kitab Ar-Risalah. Itu masyhur kitabnya. Sini dikatakan, fal Qur'anu maka adapun Al-Quran kulluhu adapun semua isi Al-Quran Arabiyun ialah bahasa Arab. Laisat fihi laisat tidak ada fihi di dalam Al-Quran lafdotun wahidatun satu kata pun ghairu arabiyatin yang bukan bahasa Arab. Lihat, perhatikan ini. Di dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun yang bukan bahasa Arab. Walakin akan tetapi, nah ini, littisai lugatil Arabi, karena luasnya, karena dalamnya, karena kayanya bahasa orang Arab ini, karena luasnya bahasanya orang-orang Arab ini, wallati dan yang la yuhitu tidak bisa memahami, tidak bisa menguasai biha dengan bahasa Arab ini, illa nabiyun kecuali seorang nabi. Hanya nabi yang bisa dikatakan menguasai bahasa Arab. Selain nabi tidak bisa disebut sebagai ahli bahasa Arab. Saking luasnya. Kama qala al-Imam Syafi'i, sebagaimana qala berkata al-Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i mengatakan begini, faqad yajhalul arabu, faqad yajhalu, maka terkadang tidak tahu. Faqad kemudian dilanjut fi'il mudhari, itu bermakna terkadang. Terkadang tidak mengetahui al-arabu, siapa orang-orang Arab, anfusuhum, diri mereka gitu, diri mereka sendiri itu nggak tahu apa al-lafdota, pada kata dalam bahasa Arab. Tidak jarang bahkan orang Arab juga nggak tahu kalau kata tersebut bahasa Arab itu. Wayuhmiluna, dan mengabaikan siapa orang Arab ini ha pada lafdoh. Jadi ada beberapa kata yang orang Arab menyepelekan dan nggak tahu kalau kata-kata tersebut merupakan bahasa Arab. Hatta sehingga sorot, menjadi apa lafdoh, tunsabu, dinisbatkan apa lafdoh, tunsabu, dinisbatkan apa lafdoh, ila ghairil arabiyati, ke bahasa selain bahasa Arab, ke bahasa yang bukan bahasa Arab itu, minal lughati, dari beberapa bahasa. Haitsu yaksuru, haitsu sekiranya, yaksuru banyak, istikhdamu apa penggunaan, ha pada lafdoh, fi lughatin ukhra, di dalam bahasa selain bahasa Arab. Wahia, dan adapun lafdoh, fil asli, pada asalnya, arabiyatun, ialah bahasa Arab. Falafatal Qur'anu, falafata maka mengarahkan atau menarik, Al-Qur'anu apa Al-Qur'an, menarik apa? Andorul Arabi, pada perhatian orang-orang Arab, ilaiha, pada lafdoh. Sampai Al-Quran sendiri yang menarik perhatian orang Arab gitu. Untuk apa? Hifdon, sebagai upaya penjagaan, hifdon, untuk menjaga, begitu juga boleh, lilughatihim, bagi bahasa mereka orang Arab. Dijaga dari apa? Minad diyai, dari kepunahan. Bahasa itu kalau jarang dipakai, maka lambat laun akan punah. Itu berlaku untuk semua bahasa. Fal alfadu, maka adapun kata-kata, adapun lafat-lafat, mislu, seperti, sundusin, ini ada di Al-Quran, wa istabrokin, juga seperti kata istabrokin, wa koswarotin, dan seperti kata atau lafat koswarotin, wa amin, dan seperti kata amin. Sebagai contoh, orang Kristen, orang Yahudi, meskipun mereka tidak menggunakan bahasa Arab, atau mungkin bahasa mereka umpamanya, ketika mereka berdoa, setelah doa mereka juga mengucapkan amin. Maka sebagian ulama Islam itu ada yang mengatakan,
oh amin itu bukan bahasa Arab, tapi ini bahasa Ibrani, ini bahasa Jerani, ini sudah ada sebelum bahasa Arab. Itu sebagian mereka mengatakan seperti itu. Padahal aslinya kata amin, kata sundusin, wa istabrokin, wa koswarotin itu adalah contoh-contoh bahasa Arab asli, tapi sering digunakan dalam bahasa selain Arab dan dikira kalau itu bukan bahasa Arab. Di dalam surat Al-Kahfi Allah menegaskan, ini contoh kata-kata tersebut. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabrokin muttaqiina fiha. Sebagian ulama umat Islam ada yang mengatakan, oh ini sundusin wa istabrokin ini bukan bahasa Arab. Padahal aslinya itu bahasa Arab. Ada juga di surat Al-Mudaththir. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Ka'annahum humurun. Seakan-akan mereka itu seperti keledai. Mustanfirah yang terkejut, seperti keledai yang terkejut, farrot yang lari, min koswarotin, lari karena ketakutan dari koswaro itu artinya singa. Kita juga lihat ada koswaro, ada asad. Koswaro ini juga bahasa Arab, termasuk amin. Nah di sini fal alfadu mislu sundusin. Sundusin itu maknanya sutra. Wa istabrokin sama itu. Wa koswarotin artinya singa. Wa amin artinya istajib lana ya Allah. Wa ghairiha dan lafat-lafat lainnya qad nasaba sungguh telah menisbatkan ha pada lafdoh ba'duhum siapa sebagian orang Arab lil Farisiyah bahwa itu adalah bahasa Persia wal Habasyiyah dan seperti koswaroh ini dikatakan sebagai bahasa Habasyiyah wa ghairiha dan bahasa lainnya. Wahia dan adapun lafaz tersebut fil haqiqah sejatinya secara hakikat alfadun merupakan kata-kata arabiyatun bahasa Arab sirfatun yang murni. Sebenarnya itu adalah kata-kata bahasa Arab tulen, bahasa Arab murni. Beda umpamanya kalau orang Arab bilang nuridu an nakula undi-undi. Nah, itu umpamanya. Onde-onde itu bukan. Pasti, karena nggak ada di Al-Quran. Onde-onde itu bahasa Indonesia. Nuridu an nadhaba ila malaj. Orang Arab nggak bisa bilang Malang. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia fasih bilang eng. Orang Inggris nggak bisa bilang R. Bilang R gimana? Oh, nah itu. Paling fasih itu orang Indo. Coba kalian bilang R. Malang. Malang. Jadi nanti ketika kalian praktek bahasa Arab atau kalian menjadi pakar bahasa Arab nanti, amin. Ketika kalian mengucapkan ana min Malang, jangan bilang ana min Malanj. Itu orang Arab. Kita bukan orang Arab, kita bisa bilang Malang. Jadi ucapin Malang saja. Karena kenapa? Karena Malang ini milik kita. Namanya kita yang bikin. Kalau umpamanya satu kata-kata yang asli Arab, kita nggak boleh mengutak-atik. Ilmu bahasa Arab itu ada istilah simai. Jadi bagaimana orang Arab
menyebutkan kata tersebut gak boleh dirubah-rubah. Seperti contohnya lihat, qala yaqulu. Itu orang Arab bilang begitu. Jangan kalian bilang qala yaqilu atau qala yaqulu, salah. Doroba yadribu. Ain fiilnya dalam fiil mudhari' kasroh. Doroba yadribu. Kalian salah kalau bilang doroba yadrobu, salah. Karena itu bahasa mereka. Kita wajib mengikuti bagaimana orang Arab melafadzkan kata-katanya. Ini anak-anakku sekalian, jadi dalam bahasan yang kedua ini, semua kata-kata di dalam Al-Quran itu asli bahasa Arab. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.